Sepasang kekasih di Karawang membuang bayi mereka dengan melakban mulutnya. Emang dontol anjing, dongo dan to. Saya yang rendah anjing, ajakin mampu, muli kondom termampu. Blow on anjing, bisa boga polos ya sama PA. Sebelumnya gimana teh? Pernah hamil juga apa gimana teh? Rausnya doang. Rausnya doang teh ya. Bisa nggak teh? Teh, kok tega banget sih teh? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di video kali ini gue akan membahas duta lakban kita ya guys ya. Ini dia penampakannya. Sepasang kekasih di Karawang yang tega melakban anak kandungnya sendiri yang baru ia lahirkan sampai si anak itu meninggal, kemudian membuang anak itu dengan cara dimasukkan ke dalam tas ransel. Yang mana dari pengakuan kedua pelaku ini, mereka tega melakukan hal ini semua karena mereka malu kepada keluarga, tetangga, dan lingkungan mereka karena telah melahirkan anak di luar pernikahan. Parahnya lagi, setelah gua mencoba mendalami kasus ini, ternyata ada yang bilang orang tua dari pelaku perempuan ini setuju untuk melakban dan membuang anak yang baru dilahirkan ini. Nah, pokoknya kalian wajib banget tonton dan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah dalam menerima informasi, dan yang pasti banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, terutama buat kalian yang masih pacaran, minimal mikirlah logikanya itu dipakai. Kalian pikirkan secara logika. Dan buat kalian para orang tua agar bisa lebih menjaga anak kalian, terutama buat kalian yang memiliki anak perempuan. Karena kalau udah kejadian kayak gini kan malah jadi malu semuanya. Niatnya mau nutupin malu, malah jadi malu-maluin. Niatnya mau nutupin aib dari sedikit orang, malah jadi membuka aib untuk semua orang. Tapi sebelum gua bahas lebih lanjut, gua disclaimer dulu bahwa video ini tidak bertujuan untuk mengintimidasi atau menyudutkan ataupun bahkan merendahkan pihak manapun. Dan yang jelas video ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengedukasi kita semua agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus yang akan kita bahas berikut ini. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu kronologi dari kasus ini ya guys ya, karena sampai saat ini kasus ini juga masih viral. Dan buat kalian yang belum tahu kronologinya seperti apa, nih kalian simak guys. Jadi intinya pelaku yang bernama Muhammad Rifki Robani yang berusia 20 tahun dan Rohimah Dewi Laila yang berusia 21 tahun ini pacaran. Mereka pacaran, kemudian terjadilah hubungan layaknya suami istri. Singkatnya, Laila ini kemudian hamil. Nah, singkat cerita, mereka ini kemudian melahirkan. Nah, dari informasi yang gue dapatkan, mereka ini melahirkan di rumah pelaku perempuan yaitu Laila. Dan mereka ini melahirkan mandiri tanpa bantuan bidan. Jadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 sekitar jam 2 siang di rumah Laila, yaitu di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, mereka melahirkan anak itu tanpa bantuan bidan. Kemudian setelah anak laki-laki itu lahir, mereka berdua sepakat untuk melakban mulut anak itu, kemudian berencana untuk membuang anak itu. Nah, jadi setelah melakban mulut anak kandungnya itu, kemudian mereka membungkus tubuh anak itu dengan kain warna hitam dan biru, kemudian dimasukkan ke tas jinjing warna merah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas ransel berwarna hitam, kemudian dimasukkan lagi ke tas jinjing warna hitam. Jadi tubuh bayinya itu kain hitam, kain biru, tas jinjing, ransel, tas jinjing lagi. Lapisan guys, gila ya. Setelah itu kemudian mereka membuang anak kandungnya sendiri itu ke kampung Kalen Kupu, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, yang berjarak sekitar 5 km dari rumah pelaku. Kemudian singkatnya sekitar jam setengah 10 malam di hari yang sama, yaitu di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025, jasad bayi itu ditemukan oleh warga Kalen Kupu di pinggir jalan di dekat area persawahan. Nah, penemuan jasad itu kemudian membuat heboh warga karena kondisi bayi yang dalam keadaan masih ada tali pusarnya dan dengan posisi mulut bayi itu tertutup lakban berwarna hitam. Tanpa pikir panjang, kemudian warga pun melaporkan penemuan ini kepada polisi. Lalu singkatnya, polisi pun segera menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad bayi itu untuk dibawa ke rumah sakit.
Kemudian, setelah polisi melakukan penyelidikan dan dengan barang bukti yang ditemukan, polisi pun menetapkan Rifki dan Laila selaku orang tua dari bayi tersebut sebagai tersangka. Sampai pada akhirnya di besok harinya, yaitu di hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025, polisi pun menangkap kedua pelaku di rumah masing-masing tanpa melakukan perlawanan. Kemudian keduanya dibawa ke kantor polisi dan dari sinilah kita akan mengetahui motif mereka yang tega mengeksekusi anak kandungnya sendiri. Sebelumnya gimana teh? Pernah hamil juga apa gimana teh? Teh? Rausnya doang. Rausnya doang teh ya. Bisa nggak teh? Teh, kok tega banget sih teh? Jadi dari keterangan kedua pelaku ini, mereka mengatakan bahwa mereka ini malu kepada keluarga dan tetangga dan juga lingkungan mereka karena sudah memiliki anak di luar pernikahan. Sampai akhirnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ini dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, jadi itu tadi kronologi singkat dari kasus ini ya guys ya. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang nggak percaya dan bertanya-tanya, emang ada orang tua yang tega mengeksekusi anak kandungnya sendiri yang baru saja dilahirkan? Jawabannya ya emang itu yang terjadi ya guys ya. Kalau menurut kalian kedua orang ini agak lain, kalau menurut gua ya emang lain. Jadi kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemah Abang. Saat itu menurut keterangan daripada pelaku ini, si anak atau bayi dilahirkan di rumahnya, yang kemudian oleh pelaku 1 dan pelaku 2 langsung menutup mulut bayi menggunakan lakban sehingga bayi tersebut tidak bisa bernapas lalu meninggal dunia. Setelah itu pelaku 1 dan pelaku 2 membungkus bayi tersebut dengan kain warna hitam dan biru lalu memasukkan korban ke dalam kantong atau tas jinjing dengan warna merah yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas ransel berwarna hitam. Kemudian masuk lagi ke tas jinjing warna hitam dan kemudian dibuang di daerah Kampung Kalen Kuku, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang dengan jarak kurang lebih 5 km dari tempat kejadian perkara atau tempat dilakukan lakban tadi. Modusnya adalah pelaku dengan sengaja melakban mulut bayi tersebut sehingga bayi tersebut tidak bisa bernapas lalu meninggal dunia. Motifnya mengapa pelaku melakukan hal tersebut adalah bahwa kedua pelaku ini menjalani hubungan di luar pernikahan. Kemudian terjadi kehamilan sehingga mereka melahirkan dan kemudian panik sehingga melakukan aksi tersebut. Mereka melakukannya karena merasa malu dengan keluarga, tetangga ataupun lingkungannya. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan, barang bukti yang berhasil kita amankan dari aksi tersebut. Yang pertama adalah satu buah tas ransel merek jeans warna hitam, satu potong kain jarik warna biru, kemudian satu kain jarik warna coklat, satu buah lakban, satu buah tas jinjing warna hitam, dan satu buah tas jinjing warna merah. Terhadap kedua pelaku tersebut, kami kenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana diatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Tapi terlepas dari keterangan yang sudah diberikan dan pengakuan kedua orang ini, kalian merasa ada yang aneh nggak sih? Mereka ini kan bilang melahirkan mandiri tanpa bantuan bidan. Menurut gua ya guys ya, yang ada dalam benak gua, emang bisa. Kan hamil pertama, emang bisa melahirkan sendiri. Secara kan mereka masih bisa dibilang mudah banget lah untuk usia 21 dan melahirkan sendiri
menurut gua kayak gimana gitu kan. Kalau menurut kalian gimana guys, coba kalian komen. Kemudian terkait peran orang tua Laila yang menyetujui aksi mereka ini benar atau tidak, dari informasi yang diberikan oleh pelaku ini tidak benar ya guys ya. Soalnya mereka kan bilang melahirkan mandiri dan tanpa bantuan siapapun. Nah tapi menurut gua ya guys ya, dan yang ada dalam benak gua, emang orang tuanya nggak tahu tuh kalau anaknya hamil. Terus kalau misal nggak tahu, oke lah, bisa kita anggap mereka bisa nutupin kehamilannya. Tapi pas lahiran kan membutuhkan waktu yang nggak sebentar tuh. Nah itu orang tuanya kemana? Kan lahirannya di rumah. Apa Laila ini tinggal sendiri atau sama orang tua? Gua nggak tahu ya guys ya. Coba kalian yang tahu bisa komen. Terus kan mereka juga pasti tahu lah kalau berhubungan badan tanpa pakai pengaman itu bisa hamil. Ya kalau udah mentok, udah dipucuk ya minimal pakai pengaman lah, jangan kayak gitu ya kan. Nah ini pelajaran juga buat kita ya guys ya, terutama buat kalian yang masih pacaran, gak usah macem-macem lah, gak usah sok-sokan Allah tidak akan memisahkan dua orang yang memiliki sama Allah terus kalau udah hamil kan ya harusnya mikir lah di awal-awal kehamilan itu, ini anak mau dilahirin atau enggak gitu kan. Bukannya gua ngajarin ya guys ya, tapi kalau udah kayak gini kan jadi panjang urusannya kan. Udah malu di dunia, disiksa ya kan, di penjara gitu kan, belum nanti akhiratnya gitu kan. Terus kalau misal mau dilahirin kan bisa waktu awal-awal, waktu masih hamil muda itu buru-buru datengin kedua orang tua gitu kan, minta dinikahkan, cerita semuanya ya kan, ngakuin apa yang sudah mereka perbuat. Contohnya kayak, Pak Bu nikahin kita soalnya gini. Menurut gua orang tua juga pasti mau kok nikahin kalian ya kan. Apalagi usia mereka ini kan masih bisa dibilang anak-anak, belum bisa mikir gimana ke depannya, masih mau main, mau seneng, mau enaknya aja gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terjadi. Tidak ada penyesalan yang bisa membayar kebebasan, proses hukum tetap berlaku. Kita serahkan saja kasus ini kepada pihak yang berwajib. Seperti yang ada di awal video, gua berharap video ini bisa menjadikan edukasi kepada kita semua. Semoga kasus mengerikan seperti ini tidak terjadi lagi di negara tercinta kita ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan nonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan cara like dan komen, dan jangan lupa di subscribe ya guys ya, agar kita bisa ketemu lagi di pembahasan kasus selanjutnya. Gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.